Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa dan terima kasih buat kesetiaan saudara yang terus ada, ya yang terus mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang terus berharap pada Tuhan. Kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan, ya kita percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita, bahkan di dalam segala hal dalam hidup kita Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan, Dialah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Saya mau mengucapkan shalom, selamat malam untuk semua kita yang sudah ada malam hari ini. Mari kita datang membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Pujian penyembahan kami bawa kepadamu Bapa. Sucikan kuduskan hidup kami, sucikan hati kami, dan pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami kuduskan Tuhan dengan darah-Mu. Kami mau datang membawa persembahan dan korban yang harum di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup, kami tahu Tuhan turut bekerja. Bahkan ketika kami lelah, ketika kami lemah, kami hanya mau berharap kepadamu Bapa. Karena mujizat-Mu masih terjadi di hidup kami Tuhan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Pujian kami. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Kami percaya Tuhan, bahkan ketika jalan kami terasa buntu, Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami datang Tuhan, ketika hati dan hidup terasa berat, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mari angkat tangan-Mu. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi.
Kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi bagi setiap kami yang berharap kepadamu Bapa. Ajar pada kami untuk terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, yang besar. Bahkan di saat kami mulai goyah Tuhan, ketika iman kami mulai goyah, Tuhan mampukan kami untuk terus berjuang bersama Tuhan. Kami datang membawa seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Namun ajar kami terus menunggu waktu-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Bukan waktu kami, tetapi waktu Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya waktu-Mu itu yang terbaik. Ajar kami berserah, berharap, bersabar menunggu waktu pemulihan itu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lebih lagi saudara, dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tanganmu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu bukan waktu kami Tuhan. Waktu kami bukanlah waktu Tuhan, namun yang terbaik adalah waktu Tuhan bagi kami. Ajar kami terus berharap dan percaya, mengerti dan tahu bahwa yang terbaik adalah waktu Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bawa seluruh hidup kami bagi-Mu Tuhan. Dan ketika kami menghadapi apapun di hidup ini, bagian kami adalah datang di kaki Tuhan, meminta anugerah-Mu, memohon akan perkenanan-Mu di hidup kami, karena Engkau Bapa yang baik. Ketika kami datang meminta, maka Engkau Tuhan yang menjawab kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan doa dan seruan kami. Engkau beri yang kami pinta Tuhan ketika kami datang kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang jahat, Engkau Tuhan yang baik, yang mendengarkan setiap doa dan keluhan kami ketika kami datang mengandalkan Tuhan.
Kami tidak bisa datang pada manusia. Kami harus datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup dan persoalan kami kepada Tuhan. Mampukan kami mengerti rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. Berikan kami kekuatan untuk terus berseru, memohon kepadamu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta Tuhan, oh. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi dengan iman, katakan pada Tuhan, oh. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Apapun persoalan yang kami hadapi, Kau Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan, mengenal-Mu Bapa. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Mari sembah Tuhan saudara, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Amin, amin. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal. Tuhan, terima kasih. Takkan Engkau membiarkan kami, Yesus. Yes Lord, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian, Tuhan. Yes Lord, Engkau selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami. Sekali lagi saudara, mari dengan iman katakan, Kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri yang kami pinta saat kami mencari, kami mendapatkan. Engkau memberikan diri-Mu untuk kami dapati Tuhan. Saat kami mengetuk, Engkau membukakan pintu-Mu bagi kami. Sebab Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal melebihi Bapa di dunia ini Tuhan. Takkan Engkau biarkan kami, Yesus. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Saat kami mencari, kami mendapatkan. Saat kami mengetok, pintu dibukakan. Biar Engkau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Pegang tangan kami, jangan tinggalkan kami. Bahkan sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Engkau yang membukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan dan bukakan setiap rahasia firman-Mu, Roh Kudus. Tanpa urapan-Mu kami tidak bisa mengerti apa-apa. Roh Kuduslah yang membuat kami mengerti. Roh Kuduslah yang menyampaikan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita kembali berjumpa dan saya percaya saudara, ya setiap hari kita semakin haus, lapar dan haus akan Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 44. Saudara, saya percaya kita semua tentunya dengan hati yang terbuka, merindukan kebenaran sekalipun keras ya, tetapi kita percaya ya itulah yang akan mendewasakan iman kita. Di hari-hari terakhir ya, mari kita terus mau membuka hati bagi firman.
Ya, walaupun firman itu keras atau sekalipun itu merasa menemplak kita, ya mari kita punya sikap hati yang lemah lembut untuk mau berkata senantiasa, Tuhan ubah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kita masih ada di Yesaya pasal 44 hari ini dan kita akan melanjutkan pembacaan kita. Saya mengucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama bergabung di Mesbah Doa. Ya, biarlah kita terus mau setia dan terus mau mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah baca Yesaya 44 ayat 1 sampai ayat yang 8 itu tentang Allah satu-satunya, Tuhanlah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Ya, tetapi pada zaman itu bangsa Israel, umat Tuhan, anak-anaknya masih memilih, banyak yang memilih untuk menyembah patung-patung buatan tangan manusia. Dan hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari Yesaya 44 ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah kebodohan pemujaan patung, ya. Yesaya 44 ayat yang ke-9, kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ya, pada zaman itu mereka memilih menyembah patung. Padahal kan patung itu buatan tangan manusia. Bagaimana kita bisa mensejajarkan Tuhan dengan patung buatan tangan manusia? Makanya di ayat yang kemarin kita sudah baca, siapakah yang lebih dulu Allah daripada yang lebih dulu ada daripada Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Ya, Tuhan adalah sumber penciptaan. Jadi tidak ada Allah lain selain Dia. Ya, apalagi kalau orang menyembah patung. Patung itu buatan tangan manusia. Di sini dikatakan orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka. Ya, saudara, Rasul Paulus berkata, ya semuanya akan hancur. Bumi ini akan hancur. Satu saat unsur-unsur dunia itu akan hancur di dalam nyala api yang begitu hebat. Karena itu Rasul Paulus berkata, karena itu kita hari-hari ini orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi harus bersikap seolah-olah kita tidak memiliki barang-barang duniawi itu. Kenapa? Karena bumi yang kita kenal sekarang ini dan semua isinya yang ada di dalamnya itu akan hancur secara demikian. Karena itu orang-orang yang memiliki barang-barang duniawi haruslah bersikap seolah-olah kita tidak memiliki barang-barang duniawi itu. Saudara, hati-hati. Mungkin hari-hari ini kita sudah tidak menyembah patung yang kita buat lalu kita sembah-sembah, tetapi keterikatan kita kepada sesuatu itu bisa menjadi berhala. Ya, contohnya saudara, kalau orang terikat dengan harta, orang terikat dengan apa yang kita punya, barang-barang yang kita gemari, perhiasan, ya, atau berlian yang kita punya, yang kita hari ini terikat dengan sesuatu yang kita rasa, saya tuh rasanya saya tidak bisa kalau kehilangan barang itu. Ayat ini berkata, dan semua barang-barang kesayangan mereka. Apa yang menjadi kesayangan saudara hari-hari ini? Apakah harta, apakah jabatan, atau apakah kecantikanmu menjadi berhala? Ada orang saudara yang menjadikan kecantikan itu sebagai berhala loh. Ya, saya harus berbicara jujur saudara, sehingga kita itu rela operasi terus tidak pernah ada puasnya. Ya, udah dioperasi hidungnya masih belum puas, operasi lagi, rubah lagi mukanya, merubah lagi ininya. Ya, hati-hati. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, jangan engkau merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Tanpa kita sadari ternyata kecantikan kita, kemolekan kita, jabatan kita, harta kekayaan kita telah menyeret kita kepada berhala. Apa itu berhala? Sesuatu yang harus, saudara, harus. Ya, ada seorang suami yang pernah konseling sama saya, Bu. Ya, ibu bisa nggak kasih tahu istri saya, kenapa itu setiap kali mau ke gereja itu tasnya harus baru. Ya, untung sekarang sudah nggak bisa ke gereja hari Minggu saudara, jadi sudah nggak beli tas lagi kayaknya. Ya, tapi dulu setiap kali mau ibadah itu mintanya harus beli tas baru, Bu. Kalau tasnya itu yang puluhan juta atau yang belasan juta saya masih bisa, Bu. Mintanya yang ratusan juta. Saya sampai bilang lah, kemarin kan masih ada, tapi kan saya sudah pakai itu. Ya, saya mau beli
lagi karena teman saya itu punya model baru. Hati-hati saudara. Ini artinya kita sudah terikat, ya sudah menjadi berhala, barang-barang kesayangan yang kita puja lebih daripada Tuhan. Ingat saudara, mungkin sekarang kau berkata, saya tidak menyembah patung, Bu, nggak ada patung di rumah saya. Tapi tasmu menjadi berhalamu, perhiasanmu menjadi berhalamu, kecantikanmu menjadi berhalamu. Sehingga ada orang itu yang saudara demi kecantikan diri dia rela melakukan apa saja. Ingat firman Tuhan berkata saudara, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenapa saudara? Karena tubuh kita ini akan lenyap. Satu saat kita akan mati, tetapi sudahkah kita mendandani manusia batiniah kita? Karena manusia lahiriah ini kata Rasul Paulus akan terus lebih merosot. Semakin hari akan semakin merosot, tetapi itu manusia batiniah kita harus setiap hari dibaharui dan dibaharui. Jangan hanya mementingkan apa yang terlihat di luar, tetapi mari kita mementingkan apa yang terlihat dari dalam kita yang Tuhan suka. Jadi hari ini saudara, kita mau koreksi diri kita semua masing-masing, termasuk saya juga. Apa Tuhan yang menjadi kesayangan buat saya, yang mungkin akhirnya sudah lebih cenderung ke situ daripada ke Tuhan. Mari kita bertobat saudara ya. Kita mulai menguasai diri. Firman Tuhan berkata penguasaan diri. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya, karena itu satu saat akan sia-sia semuanya. Ya bahkan apalagi menyembah patung. Firman Tuhan berkata sia-sia orang-orang yang membentuknya akan malu. Kenapa? Karena patung itu tidak dapat menolong saudara. Ayat 10 berkata, siapakah yang membentuk Allah? Allah dalam huruf kecil saudara ya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang, di sana dikatakan menuang patung yang tidak memberi faedah. Ya, sesungguhnya ayat 11 berkata di sana, ya, sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ya, jadi saudara, untuk apa menyembah sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak dapat menolong kita? Jangan taruh harapanmu, jangan taruh imanmu, ya, atau pada kekayaanmu juga jangan. Tapi kita menaruh semuanya harapan kita hanya pada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menaruh harapan dan pengharapannya kepada sesuatu yang fana itu tidak akan memperoleh kekekalan, akan kecewa, kata firman Tuhan. Ayat 13 berkata, sekarang ayat 12 berkata, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Ya, bahkan tukang besi yang membuatnya itu, membikin itu ya, kelaparan juga kalau nggak makan sambil membuat. Artinya apa? Itu bukan Allah yang sesungguhnya. Masa Allah kok dibuat dari tangan manusia ya? Jangan menyembah patung buatan tangan manusia. Ayat 13 berkata, tukang kayu, ayat 13 saudara ya. Iya, ayat 13 saudara berkata di sana. Kita lihat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Pada zaman dulu saudara, ya, orang membuat patung dalam rupa seorang laki-laki yang gagah lalu diletakkan dalam kuil. Lalu orang datang menyembah patung itu. Lucu saudara ya. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada ya, tetapi ya itu tadi, berhala-berhala di akhir zaman bisa hobi kita, ya bisa harta kita, bisa kecantikan kita, dan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, orang bayangkan Tuhan berkata, tukang besi membuat patung lalu digambar, lalu digaris pakai jangka, lalu dipahat, lalu ditaruh di dalam kuil, lalu orang datang menyembah. Ya, dan bukan cuma itu, banyak anak-anak Tuhan pada zaman itu, orang percaya, umat Tuhan datang dan ikut menyembah. Mereka berpikir bahwa dewa-dewa itu dapat memberi hujan, dapat memberi berkat dalam hidup mereka, saudara ya. Ayat 14. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru.
atau pohon tarbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar, ya, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya dan membakar roti, tetapi di sini dikatakan juga ia membuatnya menjadi Allah dalam huruf kecil lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud menyembah kepadanya. Itu tadi yang saya bilang. Ya, saudara, ya seringkali ya orang itu tidak memiliki lagi hikmat dari Tuhan, sehingga saudara di sini dikatakan bahwa ya dia membuatnya dari kayu, ya dia menanam pohon lalu pohonnya itu menjadi besar, lalu pohonnya itu sebagian ditebang dibikin kayu bakar, tapi sebagian lagi dibikin jadi patung dan disembah. Ya, lucu. Yang menumbuhkan pohon itu Tuhan, tapi yang disembah itu pohonnya. Mungkin sekarang tidak dibikin patung, tetapi masih ada orang-orang Kristen yang kalau lewat di bawah pohon besar itu masih permisi. Ini terutama orang-orang di daerah-daerah, ya. Kita jangan menaruh berhala, ya. Kadang-kadang orang di daerah-daerah itu, saya dulu masih sempat tahu, saudara, kalau kita pergi pelayanan di daerah, misalnya kita misi penginjilan ke satu daerah lewat hutan, ya penduduknya bilang, Bu, nanti kalau lewat di pohon besar itu permisi ya Bu, soalnya di situ ada penunggunya. Ya saudara, kita permisi, lalu ada orang yang lewat situ, permisi, kami hanya mau lewat, tidak mau ganggu. Coba saudara, ya ini iman seperti apa? Tuhan marah loh kalau kita itu bersikap seperti itu. Masih percaya pada hal-hal tahayul, saudara, ya, yang merasa itu sama dengan Allah yang berkuasa. Ya, kemarin ada yang menelpon saya, Bu, istri saya sakit. Lalu saya panggil pendoa, dan pendoa itu bilang istri saya ada yang mengikuti. Ya, ada yang mengikuti dia. Saya juga kemarin, saudara, beberapa waktu yang lalu juga konseling, ada orang yang menelpon saya, ibu Bu Debbie, saya ini Bu minta di doa pelepasan. Kenapa? Ya saya merasa itu ada yang mengikuti saya terus Bu setiap hari. Ya bahkan akhir-akhir ini itu lebih parah, sekarang sudah ya seperti ada bayangan yang nyata di depan mata saya. Saudara, saya cuma mau bilang bagi kita semua, ya, waktu iman kita lemah, ya setan bisa menakut-nakuti atau mengintimidasi kita. Apalagi bagi orang-orang yang penakut. Saya mau berbicara hari ini buat orang yang penakut, ya, kegelap takut, ya, mau ke dapur kalau malam takut, mau ke sini takut. Kenapa? Ya itu orang yang penakut itu berarti kita nggak percaya ada Tuhan loh. Ya saudara, firman Tuhan berkata, saya pengen bacakan, ya, kita ini jangan, penakut itu dosa loh, dosa yang serius di hadapan Tuhan, ya. Saya bacakan buat saudara, ya, orang-orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, ya, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua, ya. Jadi Wahyu 8 ayat 21, Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Ya, Wahyu 8 ayat 21 berkata, yang pertama orang penakut. Ya, saudara tidak usah angkat tangan yang penakut, ya. Kita harus belajar menjadi orang yang beriman. Enggak usah takut. Iblis itu hanya mengintimidasi, saudara. Ya, jadilah orang yang berani. Dulu saya sebelum bertobat saya penakut sekali. Ya, lihat orang meninggal aja saya nggak berani. Kalau ada datang ke orang meninggal itu nggak berani lihat di peti, nggak bisa tidur semalam-malaman. Tapi waktu saya terima Yesus, saudara, ya, saya bahkan pernah mendandani loh, ikut mendandani ketika ada salah satu keluarga yang meninggal, saudara. Ya, saya ikut pakein bedak, ya, kita dandani pakein lipstik sedikit, itu jenazahnya. Sudah tidak ada lagi ketakutan, ya. Kenapa, saudara? Karena
Yesus itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Karena kita tahu bahwa roh Allah yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ya, jadi ingat, Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala di sini kita sudah baca tadi, yang menyembah patung, ya kalau di zaman modern menyembah harta, menyembah kecantikannya, ya menghalalkan segala cara untuk sesuatu, itu sudah menjadi berhala, saudara ya. Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, yaitu kematian kekal. Jadi kematian itu ada 2 kali, saudara. Kematian yang pertama itu waktu kita meninggalkan dunia ini, ya meninggal ya. Tetapi kematian yang kedua itu adalah kematian kekal di dalam neraka. Ya, jadi saya berdoa supaya kita semua diluputkan Tuhan. Hari-hari ini mari kita bertobat. Kalau kita masih diberi waktu untuk bertobat, bertobatlah. Bilang, Tuhan, kami tidak ingin masuk dalam kematian yang kedua. Kami mau masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Semua orang ini akan masuk ke dalam neraka, lautan api yang menyala-nyala, tentunya kalau tidak bertobat. Tapi kalau mereka mau bertobat, Tuhan pasti akan menyelamatkan. Tidak ada perkara yang mustahil dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa orang yang tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Mari kita mau bertobat, saudara. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau bertobat. Ya, kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, kami tidak ingin menjadi penyembah berhala, kami tidak ingin memberhalakan sesuatu, baik itu harta, kekayaan, perhiasan, ya tas, ya kecantikan kami, tidak ada. Hanya selain Tuhan yang kami mau senangkan di hidup ini. Lalu saudara, ayat yang berikutnya berkata, sekarang ayat yang ke 15 tadi sudah ya, sekarang ayat yang sekarang ayat 16 kita baca, setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. 17, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud menyembah kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Lucu, saudara. Kayunya dari pohon itu sebagian dibikin kayu api untuk memasak, sebagiannya dibikin patung lalu disembah. Ya, ini tidak masuk akal, tapi sekarang saya percaya kita tidak ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, menyembah kepada Allah yang bukan Allah. Ayat 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Ini bahaya, saudara, kalau orang begini tidak mengerti apa-apa. Nah, banyak nih orang Kristen gak ngerti apa-apa, ya tidak tahu apa-apa, matanya tertutup, hatinya tertutup. Ini mengerikan, saudara. Ada orang-orang yang matanya tertutup, hatinya tertutup, ya bahkan dengar firman aja tersinggung, ya malah sama kebenaran aja tersinggung karena matanya tertutup, hatinya tertutup. Ya, tetapi kita yang mau dibukakan mata hati kita, kita mau mengerti. Ya, walaupun firman itu keras, tapi kalau itu mendatangkan kebaikan untuk hidup kita, buka mata hati kita dan buka mata rohani kita. Ya, tidak memahami apa-apa. Ayat 19, tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan aku buat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kayu kering kepada kayu kering.
Ayat 20, orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Mengerikan kalau orang itu hatinya tertawan pada berhala. Ingat, berhala di akhir zaman bukan lagi patung, tetapi kekayaan, harta, uang, jabatan, deposit, sehingga orang rela melakukan apa saja untuk mempertahankan apa yang dia pegang itu. Termasuk sekalipun dia sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan terus beri kita kepekaan. Kenapa? Karena kalau kita sudah dibutakan, yang tadi saya bilang, oleh kecantikan, sehingga bolak-balik operasi gak ada puas-puasnya, rubah muka terus saudara. Itu juga sudah jadi berhala. Bahkan kita mungkin menyembah deposit kita, waduh tiap hari saudara ya hitung duit terus setiap hari, pokoknya ya hati kita tertuju kepada itu atau apapun hari ini saudara. Ya hati-hati, ayat 20 berkata, orang yang sibuk dengan ya abu belaka, kesia-siaan belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang menjadi penerang bagi hati kita sehingga kita tidak tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya. Ya, ingat ya, tujuan kita beriman adalah supaya jiwa kita diselamatkan. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mencapai tujuan imanmu. Kamu harus mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita berdoa saudara supaya ya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia tahu hati kita, dia tahu yang kita butuhkan ya, dan kita percaya dia Tuhan yang sanggup. Kita mau katakan, ku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kami. Kenapa? Karena dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia bukan dia bukan dewa buatan tangan manusia. Dia tidak terbuat dari kayu, tapi dia Allah yang menciptakan alam semesta, segala keajaiban. Jangan tertipu hati kita dengan berhala-berhala di akhir zaman. Kecantikan, kekayaan, harta, jabatan, atau apapun juga. Tapi kita mau senantiasa berkata, Tuhan Engkaulah satu-satunya penjunan di hidup kami. Firman-Mu lah itu yang harus kami ikuti. Biar saudara kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari perkenanannya, dan terus mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara kita, sebab dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Jangan takut waktu kita mengikuti Tuhan yang hidup. Maka dia Allah yang sanggup, dia bukan patung, dia bukan kayu buatan tangan manusia. Dia adalah dia. Aku adalah aku, kata firman Tuhan, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Hanya kepada dia saja kita harus menyembah dan tunduk. Mari kita angkat tangan dan buka hati di hadapan Tuhan, sambil berkata kepada Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau. Bahkan kami tidak menaruh percaya pada harta kami, kekayaan kami, deposit kami, jabatan kami, bahkan apapun, kecantikan kami, semua itu akan berlalu, semua akan binasa. Bahkan tubuh kami satu saat akan habis lenyap. Ketika satu saat kami berpulang meninggal, daging ini lenyap. Jadi karena itu kami mau mengejar sesuatu yang tidak kelihatan, kecantikan batinia di hadapan Tuhan.
Jadikan kami orang-orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan juga dalam keluarga rumah tangga kami. Tuhan memberkati pernikahan kami menjadi pernikahan yang berkenan. Suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kami percaya biarlah terus ada pertobatan. Suami-suami bertobat menjadi imam yang benar, istri bertobat menjadi penolong anak-anak bertobat. Berkati setiap rumah tangga Bapak yang terus berharap. Berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, di masa-masa muda mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Berkati pergaulan mereka dalam kekudusan, dijauhkan dari free sex, dari apapun yang tidak berkenan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan di dalam jodoh mereka. Kami percaya semua yang terbaik yang Tuhan lakukan buat mereka. Kalau mereka merindukan orang-orang yang hari ini kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau tolong. Bapak, kami berdoa terus menyerahkan Tuhan untuk anggota keluarga kami, opa-opa kami, orang tua kami di usia senja mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang terus membawa mereka untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak, Engkau terus membawa mereka hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jadikan mereka menjadi orang tua yang selalu ada damai sejahtera dan bersyukur di usia senja. Berkati Tuhan setiap keluarga kami yang mungkin hari-hari ini sedang terbaring sakit. Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sembuhkan dengan jamahan kuasa darah-Mu Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya Tuhan memberikanku tubuh yang sehat. Segala kuasa sakit penyakit aku ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi kalau sakit ini Tuhan izinkan untuk membawa pertobatan, Tuhan kami mau berbalik kepada jalan-jalan-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Berkati juga Bapa mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari semua pergumulan hidup yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, mereka yang terlilit dengan hutang piutang, mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, mereka yang terikat dengan homoseksual, lesbian, mereka yang terikat dengan segala persoalan dengan dosa. Kami percaya Tuhan sanggup melepaskan semua beban yang berat, semua yang sudah masuk lewat SMS, lewat telepon, WA. Tuhan Engkau jamah satu persatu. Hamba-Mu begitu terbatas, tetapi Tuhan yang lebih tahu setiap persoalan yang mereka hadapi. Biar Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan para single parent. Tuhan kami percaya Tuhan berikan kekuatan bagi mereka juga yang merindukan punya anak. Tuhan yang pengen punya keturunan, bukakan setiap kandungan, segala roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan semua fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan, biar mereka selalu berharap hanya pada Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera turun atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke terjadi lawatan Tuhan, hujan pertobatan. Kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna bagi Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu semua jajaran anggota di kabinet, bahkan MPR, DPR, semua wali-wali dan kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan jagai dan lindungi. Bahkan kalau di waktu-waktu ke depan akan ada pemilihan kepala daerah, Tuhan turut bekerja. Segala bentuk kecurangan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menentukan orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang berdiri dalam kebenaran untuk menjadi wakil-wakil-Mu Bapa, mereka yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini, bahkan juga Tuhan terus memberkati TNI Polri yang terus berada di garis terdepan, para hakim-hakim agung yang memutuskan persoalan di atas bangsa ini. Tuhan berikan keadilan. Bahkan kami terus memberkati semua tim medis dalam nama Yesus yang menangani COVID-19. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengikat kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Kami percaya darah Yesus yang tutup bungkus, bahkan Engkau yang pegang kendali Tuhan. Biarlah semua warga-Mu boleh menjalankan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun kami tidak takut, tidak ada ketakutan yang berlebihan. Kami tahu hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang hari ini terus berdoa, mulai dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya kami lepaskan berkat bagi Amerika Tuhan, yang akan menjalankan pemilihan presiden. Tuhan
Tuhan pegang kendali di dalam nama Tuhan Yesus. Ada umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus juga berdoa di sana. Bahkan di semua negara-negara yang ikut mesbah doa setiap malam, Tuhan meneguhkan bahkan menguatkan. Dijauhkan dari kematian massal, tetapi yang ada adalah kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami terus membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun saudara berada. Jangan pernah lupa tetap bersuka cita. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe dan bagikan channel ini kepada semua orang untuk mereka juga mendapat berkat. Tuhan Yesus memberkati dan God bless you.